Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Shalom. Nama Buddha Om Swastiastu, salam kebajikan, tabi pun. Selamat pagi mahasiswa agribisnis 2022. Senang Ibu bisa menyapa saudara meskipun memang hanya di apa nih, di tatap apa nih maya ya, dan itu pun tidak secara langsung. Sebelumnya saya mohon izin dikarenakan saya ada kegiatan Pekerti, nah ya, sejak tanggal 6 sampai dengan 14 Maret mendatang, dan itu memang kegiatannya full dari pagi sampai dengan sore ya, pukul 8 sampai dengan pukul 16. Dan dalam hal ini, nah ya, pada pertemuan keempat, kan ini masih ada pertemuan Ibu, dan ini merupakan pertemuan terakhir ya di antara kita, ya, sehingga nanti pada pertemuan pekan depan itu insya Allah sudah akan dilanjutkan oleh Ibu Dian Anggraini. Nah ya, nah karena hari ini masuk pertemuan 4 dan memang ada satu materi yang harus Ibu sampaikan kepada saudara. Tapi ini hanya untuk satu SKS. Sementara satu SKS-nya, silakan saudara mengerjakan soal kuis sesuai dengan yang Ibu sampaikan pekan lalu. Nah ya, waktu yang saya berikan hanya 50 menit. Artinya silakan kalian atur manajemenkan waktu tersebut sehingga selesai dapat mengerjakan soal kuis sebanyak 3 soal. Nah ya, eh, kemudian sebelumnya karena masih ada satu materi yang harus Ibu jelaskan kepada saudara sehingga saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit ya ini sedikit materi pada saudara. Saya izin untuk share screen. Baik, semoga sudah terlihat, Nak ya. Nah, ini adalah file ini nah ya, ada SK-nya, surat keputusan dan juga ejaan yang disempurnakan atau EB. Silakan saudara bisa unduh di Viklas yang sudah Ibu siapkan, Nak ya. Silakan. Ini sangat berguna sekali ketika saudara pada pembuatan makalah, laporan, bahkan nanti ini nak ya, skripsi ya, bagaimana sih penulisan kata yang benar, nah ya, kemudian bagaimana penggunaan huruf kapital, miring, tebal dan sebagainya, seperti yang sempat kita apa saudara kerjakan pada pekan lalu. Baik, ini secara singkat saja materi tentang penulisan kata. Nah ya, nah sebenarnya untuk penulisan kata ini ada dua. Nah ya, ada kata dasar sama kata turunan. Kata dasar ini artinya kata yang memang belum mendapatkan imbuhan, belum mendapatkan pengulangan, ya minimal seperti itu. Artinya memang kata dasar yang memang ia berdiri sendiri dan memiliki makna yang lepas ya. Kalau seperti apa nak? Contohnya di sini ada kantor, kemudian ada pergi. Nah ya, kalau di sini untuk kata pergi sendiri ya, barusan saya cek di KBBI memiliki arti lepas ya. Berjalan, kemudian berjalan maju, nah ya, meninggalkan, berangkat dan sebagainya. Begitu juga untuk kata ramai, kemudian kantor, jika saudara cek di KBBI itu pun memiliki makna tersendiri. Nah, ya. Nah, kemudian untuk kata turunan. Nah, ya, kata turunan ini bentuknya macam-macam. Ada kata berimbuhan, ya, kemudian ada juga sebentar nih, bentuk ulang, ya, atau kata ulang. Kemudian ada gabungan kata. Nah, ya, seperti itu. Nah, kemudian satu persatu akan Ibu bahas secara singkat. Nah, ya, untuk kata turunan. Nah, kata turunan ini kan tadi dibagi menjadi beberapa. Nah, ya, yang pertama adalah kata berimbuhan. Nah, artinya kata dasar yang mendapatkan imbuhan ini bisa berupa ada awalan, kemudian ada sisipan, ada akhiran. Nah, ya, sebentar, coba saya sambil highlight.
Nah ya, ada awalan, sisipan, akhiran, serta ada gabungan awalan dan akhiran. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan prefix, nah ya, kemudian infix, kemudian eh, konfiks, nah ya, untuk gabungan awalan dan akhiran. Nah, kemudian untuk kata yang mendapatkan imbuhan seperti ini, kata berjalan. Kalau dilihat dari kata dasarnya, ini adalah jalan. Kemudian mendapatkan imbuhan ber menjadi berjalan. Kemudian kalau misalnya kata jalan mendapatkan konfiks peran, maka menjadi perjalanan seperti itu. Nah, bagaimana penulisannya? Jelas ini digabung. Yang menunjukkan apa yang menggunakan imbuhan itu pasti digabung. Nah, ya, kecuali kalau apa imbuhan kemudian disandingkan dengan singkatan begitu ya. Itu harus harus dipisah dengan menggunakan tanda hubung sebelumnya. Contohnya misalnya di PHK, maka di kemudian diberikan kata hubung. Nah, ya, diberikan kata hubung. Coba kalau di sini bisa tidak ya? Nah, misalnya di kemudian kata hubung, tanda hubung, mohon maaf, kemudian di PHK seperti itu. Nah, kemudian bisa lagi seperti di kemudian tanda hubung download misalnya, ya, download. Tetapi perlu diingat bahwa download di sini masih menggunakan bahasa asing. Jadi memang harus dicetak miring ya. Ini terus terang saya untuk cetak miring yang tidak bisa. Jadi mohon silakan dipahami ya seperti itu. Nah, kemudian eh, ini masing-masing contoh ya. Ada gelembung, kemilau. Nah ya, ini mendapatkan sisipan. Nah ya, sisipan misal dari kata ini. Bentar saya tandai. Kinerja. Nah, kalau belum belum mendapatkan sisipan, maka bentuk awalnya yaitu kerja, kemudian mendapatkan sisipan in seperti itu. Nah ya. Nah, kemudian ini akhiran seperti kata lukis. Nah ya, ketika kata lukis ini masih berdiri sendiri, maka ini membentuk kata benda, kata kerja, mohon maaf. Kemudian ketika mendapatkan akhiran an itu bisa menunjukkan kata benda seperti lukis menjadi lukisan. Nah ya, kemudian eh, makan kata kerja menjadi makanan, yaitu kata benda seperti itu. Nah, sekarang di sini katanya mendapatkan bentuk terikat, ditulis rangkai. Seperti ada, nah, ada istilahnya misalnya contohnya nih ya, mikrobiologi, mikro dan biologi. Ketika kata ini apa kemudian diserangkaikan, maka akan membentuk suatu konsep ya, keilmuan tertentu. Misal kalau mikrobiologi ini berkaitan dengan apa nih? Biologi ya di sini ya. Nah, untuk artinya bagaimana silakan saudara bisa cek ya. Nah, kemudian di sini kata yang diawali dengan huruf kapital dan mendapat bentuk terikat. Bentuk terikat ini seperti non ya, kemudian pan, pro ya, kemudian anti sebagainya. Nah, ini kan kata Indonesia. Nah, ya, kata Indonesia ini jelas menggunakan huruf kapital karena merujuk pada nama negara. Nah, ketika nama negara ini disandingkan kata non ya yang tadi sebagai bentuk terikat, maka perlu diperhatikan harus diberikan tanda hubung terlebih dulu ya. Seperti anti PKI. Nah, ini jelas menggunakan kapital semua. Nah, ya. Kemudian ketika mendapatkan bentuk terikat tadi maka harus diberi tanda hubung, tidak boleh langsung digabungkan. Ini tadi ya seperti pasar reshuffle ini kan jelas tadi. Saya ini bahasa Inggris ya masih menggunakan bahasa asing, maka bentuk terikatnya harus diberikan tanda hubung terlebih dulu. Nah, eh, kemudian ada bentuk terikat maha. Nah ya maha, kemudian
Dan kata dasar apa kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah. Nah, ini saya sampaikan sedikit. Anda mungkin masih ingat pada pertemuan sebelumnya bahwa bahasa itu hakikatnya salah satunya bersifat dinamis, bersifat dinamis, berubah-ubah. Ini saya katakan mengapa? Karena pada sebelumnya, nah ya, Tuhan yang Maha Esa, ya, Tuhan yang Maha Tuhan yang Maha Kuasa, mohon maaf. Sebelumnya ini digabung ya dengan alasan karena merupakan kata dasar. Beda dengan Tuhan yang Maha Pengampun. Ini mengapa dipisah? Ya, karena ini merupakan kata imbuhan. Nah, ya. Jadi tidak digabung. Akan tetapi ketika ada perubahan, nah ya ada keputusan terbaru dengan istilah yang baru sekarang tuh kan EB ejaan bahasa Indonesia, maka ada perubahan yaitu Tuhan yang Maha Esa diberi spasi dulu ya untuk menyamakan bahwa kata yang diikuti dengan maaf kata yang diawali dengan bentuk terikat yaitu maha harus dipisah sekali seperti itu ya. Ini yang lama ya penulisan yang lama Tuhan yang Maha Esa digabung. Nah kemudian ada namanya bentuk ulang. Bentuk ulang, nah ya ini saya yakin mudah, nah ya yang awalnya tunggal misalnya anak menjadi anak-anak maka di sini maaf, maka di sini membentuk jamak ya. Kemudian ada bentuk ulang gabungan kata yang ditulis mengulang unsur yang pertama. Oh seperti ini nah ya. eh saya ambil contoh misalnya kita untuk menunjukkan bahwa jumlahnya banyak surat kabar ini ya. Maka penulisannya bukan surat kabar, melainkan surat-surat kabar. Nah ya. Nah kemudian ada gabungan kata yang termasuk istilah linear, ditulis terpisah. Seperti cendera mata, nah ya, buta besar, nah ya. Ini kan memang ada istilah-istilahnya tertentu. Orang tua yang mengacu pada uh, orang tua ini nah ya, kandung, seperti itu. Nah, kemudian ada juga gabungan kata yang dapat, nah ya, yang dapat menimbulkan kesalah pengertian. Nah, oleh sebab itu harus diberikan tanda hubung terlebih dulu. Nah, ya. Nah, seperti contoh di sini, buku, kemudian tanda hubung sejarah baru. Jika tidak diberikan tanda hubung, maka bisa jadi menimbulkan persepsi. Nah, ya. Yang pertama adalah buku sejarah yang baru, seperti itu, atau buku sejarah baru artinya memang buku sejarah yang memang baru gitu ya, baru tidak bekas. Nah ya, oleh sebab itu jika yang dimaksud adalah buku sejarah yang baru, maka sebelum kata sejarah ini harus diberi tanda hubung terlebih dulu. Itu nah ya. Kemudian ada nah gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Nah, ini pekan lalu sempat saya jelaskan. Nah ya, kalau hanya misalnya kata apa nih, garis bawah. Ya, bentar saya ini dulu. Kalau garis bawah, garis bawah, maka penulisan dipisah. Jika salah satu kata tersebut mendapatkan imbuhan, masa misalnya garis bawahi, maka penulisan pun harus dipisah. Ya, ingat analogi yang pekan lalu saya jelaskan ya. Nah, kalau menggarisbawahi, artinya kan memang semua-semuanya mendapatkan imbuhan ya, menggarisbawahi. Nah, seperti ini. Begitu ya. Kemudian gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah. Nah, ini tadi contoh ya. Nah, ada juga gabungan kata yang memang sudah dianggap biasa. Nah, ya, seperti kata apa?
Padahal misalnya nih ya, di sini ada padahal. Padahal ini kan kalau misalnya kita uraikan ada pada dan hal. Nah, sementara di sini padahal dia berfungsi sebagai kata hubung atau konjungsi. Nah ya, maka penulisannya digabung seperti itu. Ini untuk pemenggalan kata, ini mudah kok Nah ya. Pemenggalan kata ini mohon bisa dibaca saja. Untuk pemenggalan kata ada namanya apa nah? Aduh, mana? Ya, misalnya kalau di tengah-tengah ada vokal yang berurutan, maka harus dipisah. Nah ya. Kemudian ini ada istilahnya monoftong ya, ya, maka tidak dipenggal ya. Begitu juga ada diftong, ada monoftong sama diftong. Kalau diftong ini ai, pandai, pantai ya, maka ai-nya itu survei. Nah, ya itu tidak di apa dipenggal. Kemudian kalau di tengah ada vokal konsonan maka harus dipenggal dipisah. Silakan ini mudah, silakan bisa saudara baca. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan kata depan ya. Nah, untuk kata depan yang biasa digunakan yaitu di, ke, dan dari. Ini harus penulisannya dipisah. Nah ya, contohnya misalnya kain itu disimpan di dalam lemari. Kalau saudara lihat, ini ada dua pemakaian kata di, nah ya. Yang pertama, di dalam lemari artinya memang menunjukkan pada tempat. Kemudian yang kedua, disimpan, ini menunjukkan bahwa kata dasar sudah mendapatkan imbuhan. Ini berupa imbuhan di. Nah, ya. Nah, jika dilihat, ini kan jelas beda, nah ya, beda pemakaian untuk pemakaian di sebagai kata depan, di sebagai kata imbuhan. Maka eh, perlakuannya, penulisannya pun berbeda. Yang satu dipisah dan yang satu digabung. Ya, nak ya. Kemudian kalau seperti ini, dia ikut terjun ke tengah, artinya kan memang menunjukkan tempat. Ia keluar dari rumah. Nah, ya, seperti itu. Dan juga ia berasal dari menunjukkan tempat. Nah, untuk partikel ini insya Allah akan mulai dilanjutkan oleh Ibu Dian. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga saudara bisa memahami. Nah ya, selamat belajar. Kemudian selamat mengerjakan kuis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.